Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Sabila dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai BWI. Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir atau pengelola aset wakaf yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20-30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas. BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Kedudukan strategi BWI. 1. Meningkatkan pemahaman tentang wakaf dan pengamalannya. Kedua, membangun wakaf produktif sebagai role model pengelolaan wakaf. Ketiga, menggagas pola-pola pembiayaan atau pengembangan wakaf. Keempat, mengembangkan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kelima, membuat model Ruislek yang menguntungkan wakaf. Keenam, mengkaji peruntukan harta benda wakaf. Ketujuh, membangun jaringan kerja sama kemitraan di dalam dan di luar negeri. Kedelapan, meningkatkan kompetensi nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kesembilan, mengawasi dan mengevaluasi nazir serta menggantinya. Kesepuluh,
mengadvokasi atau memediasi sengketa nazir atau sengketa wakaf. Ke-11, membuat regulasi perwakafan. Dan yang terakhir, peran BWI dalam pengembangan wakaf. 1. BWI sebagai regulator. Kedua, BWI sebagai nazir. Ketiga, tugas BWI memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.